Mekanisme yang pernah dilakukan periode yang lalu itu bagus. Menentukan Sintayong dan Lemira itu melalui rapat Esko dan Esko mau interview. Demo PSSI semakin memanas, usai sikap arogan para exco yang tak mau menemui pendemo dan malah bilang begini. Presiden Prabowo turun tangan penuhi tuntutan supporter Garuda dan sampaikan statement gila ini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Yang belum subscribe tolong subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Di tengah panasnya siang Jakarta, ribuan anggota Ultras Garuda memenuhi kawasan JBK Arena, Senayan. Mereka datang bukan untuk menyanyi, bukan untuk menyambut pertandingan, tetapi untuk menyuarakan kekecewaan terdalam mereka terhadap kondisi sepak bola Indonesia. Bendera merah putih berkibar di atas kerumunan, genderang dipukul keras dan suara teriakan lantang menggema di seluruh area. Kemarahan mereka memuncak setelah timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Sebuah target besar yang selama 2 tahun terakhir selalu disuarakan oleh federasi. Namun hasil yang terjadi justru berbanding terbalik. Bukannya maju, timnas Indonesia justru melorot setelah keputusan berani dan dianggap keliru untuk memecat Sintayong. Ultras Garuda berkumpul sambil membentangkan spanduk besar bertuliskan, PSSI harus bertanggung jawab. Erick Thohir dan Arya Sinulinga out. Mereka menyoroti keputusan PSSI yang mendepak Sintayong di saat paling krusial ketika Indonesia masih berjuang menembus putaran akhir kualifikasi Piala Dunia. Keputusan itu dianggap sebagai blunder terbesar yang dibuat federasi dalam beberapa tahun terakhir. Dan ketika STY diganti oleh Patrick Kluivert, publik berharap akan ada perubahan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, performa tim ambruk. Kekalahan beruntun membuat asa Garuda runtuh begitu saja. Namun yang membuat suasana semakin panas adalah satu hal, tidak ada satuan perwakilan PSSI yang keluar menemui pendemo. Tidak sekadar mengecewakan, bagi supporter itu dianggap penghinaan, sorakan berubah menjadi kemarahan, nyanyian berubah menjadi tuntutan. Aksi yang viral di seluruh media sosial dan media nasional itu, akhirnya sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Dilaporkan Prabowo langsung meminta laporan lengkap mengenai situasi di Senayan malam itu juga. Ia memantau apa yang terjadi di tempat kejadian dan melihat bagaimana supporter benar-benar kehilangan kesabaran. Beberapa jam setelah aksi berlangsung, Prabowo membuat keputusan cepat. Beliau memanggil sejumlah PSSI ke istana termasuk Erick Thohir. Pertemuan darurat itu berlangsung tertutup, tetapi sumber internal menyebut suasananya serius dan tegang. Prabowo sudah lama mengamati gejolak yang terjadi sejak Sintayong dipecat. Ia melihat bagaimana permainan tim menurun drastis. Motivasi pemain hilang, kekalahan demi kekalahan datang, kepercayaan supporter runtuh. Prabowo tahu bahwa keputusan Erick Thohir memecat Sintayong telah membawa dampak besar dan hasilnya kini sangat terasa. Menurut sumber terpercaya, Prabowo menyampaikan satu kalimat tegas dalam pertemuan tersebut, sepak bola ini milik rakyat. Kalau rakyat bersuara, kita wajib dengarkan. Beliau menilai wajar jika supporter marah. Karena mereka yang selama ini menjadi tulang punggung dukungan timnas membeli tiket, memenuhi stadion, menjaga gairah Garuda tetap hidup. Prabowo memutuskan untuk mendengar langsung aspirasi supporter, terutama tuntutan mereka terkait pemecatan Erick Thohir dari kursi ketua umum. Pemberhentian Arya Sinulinga dari PSSI, pengembalian Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Beberapa pejabat bahkan menyebut bahwa proses evaluasi akan dilakukan dengan sangat cepat. Prabowo sadar keadaan memburuk bukan hanya karena hasil pertandingan, tetapi karena serangkaian keputusan manajemen yang tidak tepat. Ia melihat sendiri bagaimana Sintayong selama 5 tahun membentuk disiplin pemain, membangun mental juang. Mengangkat martabat timnas di mata Asia, menciptakan sistem pembinaan yang kuat, menumbuhkan rasa percaya diri publik, dan semua pondasi itu runtuh hanya dalam hitungan bulan setelah pemecatan STY. Prabowo tidak ingin kesalahan itu terulang. Beliau paham bahwa sepak bola menyangkut harga diri bangsa.
Dengan memanasnya situasi nasional dan tekanan publik yang terus membesar, PSSI berada dalam posisi genting. Jika proses evaluasi berjalan sesuai arahan Presiden, maka Erick Thohir terancam diberhentikan. Arya Sinulinga kemungkinan dicopot, struktur PSSI dapat dirombak total. Banyak pengamat menilai bahwa ini bisa menjadi titik balik terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia modern. Ultras Garuda telah membuka pintu perubahan besar ini. Suara mereka bukan lagi sekadar nyanyian tribun, tetapi menjadi tekanan politik dan sosial yang nyata. Malam itu, seorang supporter yang diwawancarai di depan PSSI berkata, "Kalau Garuda mau terbang, jangan potong sayapnya." Dan sayap itu adalah Shin-yong. Kalimat itu viral dan menjadi simbol perlawanan. Prabowo berjanji bahwa aspirasi supporter akan dipertimbangkan sepenuhnya dan proses perubahan tidak akan dibiarkan berlarut-larut. Beliau ingin sepak bola Indonesia bebas dari kepentingan pribadi, manajemen yang lebih profesional, pelatih yang benar-benar memahami DNA pemain Indonesia. Apapun keputusan yang akan keluar dalam beberapa hari ke depan, satu hal pasti Indonesia sedang berada di ambang perubahan besar dalam dunia sepak bola. Gua baca berita soal demo makin panas dan gua paham kenapa supporter marah. Bukan cuma soal kalah, tapi manajemen yang enggak mau berubah. PSSI ini kayak organisasi yang anti kritik, padahal yang nonton, yang dukung, yang keluar uang itu rakyat. Kalau memang mau sepak bola Indonesia maju, ya mulai dari revolusi internal dulu, bersihkan orang-orang yang cuma cari jabatan, bukan kerja nyata. Kami cuma mau federasi yang transparan, profesional, dan benar-benar sayang sama timnas. Setiap kali masalah muncul, PSSI selalu bilang akan evaluasi, tapi hasilnya nihil. Pola seperti ini sudah bertahun-tahun terjadi. Supporter capek karena tidak pernah ada perubahan nyata. Kami sudah lihat negara lain yang struktur federasinya rapi. So without manajemennya jelas, hasilnya pun terlihat, Indonesia bisa kok seperti itu asal mau revolusi total. Copot Om yang bikin kacau, perbaiki dari akar dan jadikan sepak bola sebagai proyek bangsa, bukan proyek pribadi. Demo besar kemarin itu bukan sekadar emosi sesaat, itu akumulasi kemarahan dari jutaan supporter yang merasa dikhianati. Rasanya kayak kerja keras tim, pelatih, pemain, dan supporter dalam 5 tahun terakhir dirusak dalam hitungan bulan oleh keputusan buruk. PSSI harus berubah dari struktur paling atas sampai paling bawah, kalau tidak prestasi cuma mimpi. Revolusi itu perlu karena perbaikan kecil-kecilan tidak pernah memberi hasil. Gua lihat video supporter yang diabaikan Exco dan itu menyakitkan. Mereka datang ribuan, panas-panasan, cuma mau didengar tapi malah dicuekin. Inilah kenapa PSSI butuh revolusi. Orang-orang yang duduk di kursi itu seharusnya menghargai suara publik, bukan seakan-akan lebih tinggi dari rakyat. Sepak bola ini punya kita semua, bukan milik elit tertentu. Kalau mentalitas pengurusnya masih begini, kapan Indonesia bisa maju?